bus yang penuh sesak jadi saksi awal kisah yang tak terduga. Halo, nama saya Ratih. Saya berumur 21 tahun. Sejak saya mulai kuliah di jurusan pendidikan di sebuah universitas negeri kecil di Yogyakarta, naik bus kota yang selalu penuh sesak sudah jadi bagian dari rutinitas saya. Setiap hari saya harus berjuang berdiri di tengah kerumunan penumpang yang tak jarang membuat saya lelah dan kesal. Namun, saya selalu mencoba mencari cara untuk mengalihkan perhatian selama perjalanan pulang ke kosan, entah dengan mendengarkan musik atau membaca pesan dari teman. Tapi, suatu hari, semuanya berubah. Saya sudah sering melihat pria itu sebelumnya, meskipun kami tidak pernah berbicara. Dia memiliki aura tenang yang anehnya selalu menarik perhatian saya. Penampilannya sederhana, sering memakai celana jeans yang tampak sudah lama dipakai dan kaos oblong yang kadang nampak lusuh. Tapi entah kenapa saya merasa ada cerita di balik bajunya itu. Hari itu, saya sedang benar-benar kesal. Bus yang kami tumpangi lebih penuh dari biasanya, bahkan lebih dari yang pernah saya alami sebelumnya. Suara musik terdengar dari belakang, berasal dari ponsel pria itu. Suara itu cukup mengganggu, dan itu menjadi pemicu terakhir kesabaran saya. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memutar badan, menatapnya langsung, lalu berkata dengan suara sedikit bergetar, "Permisi, bisa tolong kecilkan volumenya?" Suaranya agak terlalu keras. Dia menatap saya dengan ekspresi kaget tapi tidak terlihat tersinggung. Sebaliknya, matanya yang coklat berkilau dengan sedikit candaan. "Oh, maaf ya. Saya nggak sadar. Headphone saya rusak," jawabnya sambil tersenyum. Jawaban itu membuat saya sedikit terkejut, bukan seperti yang saya duga. Saya pun membalas senyumannya. Percakapan singkat itu bisa saja berakhir di situ, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat saya ingin terus berbicara. Selama beberapa menit berikutnya, saat bus berguncang melewati jalanan kota yang padat, kami mulai bertukar cerita. Saya tahu namanya Budi. Dia bercerita bahwa dia bekerja di bengkel motor di siang hari, tapi diam-diam bermimpi untuk bisa kuliah lagi, mungkin jurusan teknik. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan singkat itu. Hari-hari berlalu, dan pertemuan kami di bus mulai menjadi kebiasaan kecil yang menyenangkan. Dia selalu menemukan cara untuk berada di dekat saya, bahkan ketika bus sesak dan penuh sesak. Kami berbicara tentang banyak hal, dan saya sering tertawa mendengar cerita lebaynya. Minggu demi minggu berlalu, dan setiap percakapan membuat perjalanan pulang saya terasa lebih berarti. Ada koneksi alami yang saya rasakan, seolah jiwa kami berirama bersama suara mesin bus dan tawa yang kami bagi. Meski bus terkadang hampir meledak karena penuh, kami berhasil menciptakan ruang kecil ketenangan di tengah keramaian itu. Saya kecil dan sering berdiri di tengah orang banyak, merasa rentan saat terdesak dan terus-menerus terjepit. Tapi Budi selalu tahu kapan harus mendekat. Setiap kali dia melihat saya hampir terjatuh karena desakan penumpang, dia dengan sigap merapat dan berkata, "Santai, aku di sini, kamu nggak bakal jatuh." Sikapnya yang tenang dan penuh perhatian ini membuat saya merasa aman, seperti punya pelindung pribadi. Budi berdiri dengan satu tangan memegang pegangan di atas kami, membentuk semacam benteng tak terlihat antara saya dan kerumunan. Saya merasa nyaman, bahkan bisa melupakan sesaat betapa sesaknya bus. "Kamu ini kayak bodyguard aku sekarang ya?" Saya pernah bercanda. Dia hanya tersenyum santai. "Ya, ada yang harus jagain kamu yang kecil ini." Saya ketawa, merasa hangat di hati. Pertemuan singkat itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan pulang biasa. Saya mulai menantikan saat-saat bertemu Budi di bus yang penuh sesak itu, dan merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang belum bisa saya jelaskan.
Hari itu, hujan turun deras dan jalanan Yogyakarta berubah jadi sungai kecil yang mengalir di antara trotoar. Bus kota yang biasanya sudah penuh, kali ini terasa seperti kapal yang terisi sampai hampir meluap. Saya berdiri di tengah lorong sempit, berusaha menahan tubuh agar tidak terhuyung saat bus melaju melewati jalanan bergelombang. Peluh mulai membasahi punggung saya, dan udara hangat dari dalam bus membuat suasana terasa pengap. Budi berdiri di dekat saya, seperti biasa, tapi kali ini situasinya jauh lebih sulit. Penumpang semakin padat dan tidak ada ruang untuk bergerak. Ketika bus tiba-tiba mengerem mendadak di sebuah perempatan, tubuh saya terdorong ke depan. Instingnya langsung muncul, dan tanpa pikir panjang, ia meraih lengan saya, menahan tubuh agar tidak terjatuh. "Santai, aku pegang kamu," katanya pelan, suaranya menenangkan di tengah keributan. Kami berdua hampir terjepit di antara penumpang lain, dan saya bisa merasakan detak jantungnya yang cepat tapi tetap tenang. Saat itu, wajah kami sangat dekat, cukup untuk melihat rona merah di pipi Budi yang juga tampak sedikit malu. Saya tertawa kecil, mencoba memecah suasana. "Hati-hati, nanti aku malah jatuh ke kamu." Dia membalas dengan senyum nakal yang membuat saya semakin bingung. "Janji?" Momen itu terasa begitu dekat, hampir seperti dunia ini milik kami berdua saja. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman biasa. Tapi di tengah kebisingan bus yang penuh sesak, saya masih menahan diri untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya saya rasakan. Ketika bus mulai kosong, dan penumpang satu persatu turun, kami akhirnya duduk berdampingan di kursi yang tersisa. Saya melihat Budi memasukkan ponselnya ke saku celana dengan gerakan santai, tapi sorot matanya tampak berbeda kali ini, ada kehangatan dan sedikit keraguan. Saya memberanikan diri bertanya, "Mau nggak kita keluar bareng suatu waktu? Biar nggak cuma ketemu di bus terus." Wajahnya berubah cepat, dari kaget menjadi tersenyum lebar yang membuat jantung saya berdebar. "Setuju." "Makan-makan atau nonton film gimana?" jawabnya dengan antusias. Saya membalas sambil tertawa, "Makan-makan deh, soalnya aku takut ketawa keras pas nonton, nanti ganggu orang." Dia tertawa, dan saya tahu saat itu bahwa tawanya adalah salah satu hal yang paling saya rindukan. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya. Saya mulai menantikan pertemuan-pertemuan kecil yang kami rencanakan, dan merasa seperti menemukan pelarian dari rutinitas yang melelahkan. Budi bukan hanya teman perjalanan, tapi sudah mulai menjadi bagian penting dari cerita saya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan gentar yang saya sembunyikan, takut jika semuanya hanya sebatas mimpi di tengah kesibukan dan keramaian kota kecil kami. Hari yang kami janjikan akhirnya tiba. Saya berdiri di depan rumah kos, mengenakan dress katun warna merah muda yang lembut, dengan sepatu sandal hak rendah yang nyaman. Rambut saya ikat longgar, membiarkan beberapa helai jatuh mengelilingi wajah. Saya ingin terlihat santai tapi juga sedikit spesial. Napas saya terasa agak cepat, campuran antara gugup dan semangat yang tak bisa saya sembunyikan. Budi sudah menunggu di depan warung makan kecil yang kami sepakati, memakai kaos hitam polos dan celana jeans robek di bagian lutut, tampak sederhana namun entah kenapa sangat cocok di mataku. Saat dia melihat saya, senyumnya langsung melebar, melebihi biasanya, dan itu membuat saya merasa seperti sedang dilihat oleh seseorang yang benar-benar peduli. "Kukira kamu akan buat aku nunggu lama," canda Budi sambil mengangkat alis. Saya membalas dengan senyum nakal, "Siapa bilang kamu nggak pantas buat aku tunggu?" Kami tertawa bersama, dan suasana menjadi lebih cair. Warung itu cukup sederhana, dengan meja-meja kayu dan lampu gantung yang memancarkan cahaya hangat. Di luar, lampu jalan berkelip pelan,
dan suara angin bersahutan dengan daun-daun yang berguguran. Kami memilih tempat duduk di pojok, memberikan kami sedikit privasi di tengah keramaian kecil. Percakapan mengalir lancar. Budi bercerita tentang bengkel motor tempat dia bekerja, tentang mimpi-mimpinya yang tampak sederhana tapi tulus, dan tentang harapannya untuk bisa kembali ke bangku kuliah suatu hari nanti. Saya mendengarkan dengan seksama, terkadang tertawa kecil saat dia melebih-lebihkan cerita tentang pelanggan bengkel yang unik. Ketika makanan datang, kami mulai makan sambil sesekali bertukar pandang. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, sebuah kenyamanan yang membuat saya merasa seolah-olah kami sudah saling mengenal sejak lama, bukan hanya sekadar teman perjalanan bus. Setelah makan, Budi tampak gugup, tangannya berputar-putar napkin di atas meja. Saya menatapnya dengan lembut dan bertanya, "Ada apa?" Dia menarik napkin itu perlahan, lalu menatap saya dalam-dalam. "Aku cuma ingin bilang, aku senang banget bisa di sini sama kamu, bukan di bus, bukan di tengah keramaian. Ini beda, tapi enak." Wajah saya memerah, tapi saya tersenyum dan membalas, "Aku juga." Aku takut ini bakal canggung, tapi ternyata malah jadi momen yang aku tunggu-tunggu. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan saya dengan lembut. Sentuhan itu membuat detak jantung saya melompat. Jari-jari kami saling menjalin, dan sejenak dunia terasa berhenti berputar. Lampu-lampu kecil di warung berkelip seperti bintang yang mengelilingi kami. Budi menggeser kursinya mendekat, hampir sehingga lutut kami bersentuhan. "Jadi, bagaimana kalau kita sering-sering begini?" tanyanya dengan suara pelan tapi penuh harapan. Saya mengangguk, tak mampu berkata-kata, hanya membalas senyuman yang sama dalam bentuk kata-kata. Ketika bibirnya menyentuh bibir saya untuk ciuman pertama, rasanya seperti semua perjalanan panjang, semua tawa, semua detik menunggu di bus, menemukan makna dalam satu momen yang abadi. Dunia di sekitar kami kabur, hanya ada kami berdua dalam kehangatan itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, saya merasakan ada sesuatu yang belum terucap, sebuah rahasia kecil yang mungkin akan menguji perasaan kami lebih dari perjalanan bus sesak yang biasa kami jalani. Apa itu? Saya belum tahu. Tapi saya tahu, kisah kami baru saja dimulai. Malam itu, setelah pertemuan kami di warung makan yang sederhana namun penuh makna, saya pulang ke kos dengan perasaan yang campur aduk. Hati saya berbunga-bunga karena Budi, tapi di sisi lain ada keraguan yang menyelinap pelan-pelan. Rasanya seperti melangkah ke dunia baru yang belum saya kenal sepenuhnya. Keesokan harinya, saat saya menunggu di halte bus dekat kampus, pikiran saya melayang kembali ke malam kemarin. Saya mengenakan blus putih yang dipadukan dengan rok denim pendek, sepatu slip-on warna coklat muda, dan kalung sederhana yang saya dapat dari ibu saya dulu. Penampilan saya ingin terlihat kasual dan segar, tapi saya sadar setiap detail kecil itu terasa lebih berarti saat saya tahu akan bertemu Budi lagi. Bus datang dengan suara klakson yang khas, dan saya bergegas masuk, mencari tempat seperti biasa. Dan di sana dia, Budi, duduk di kursi dekat jendela dengan celana jeans dan kaos abu-abu yang membuatnya terlihat sedikit berbeda dari biasanya, tapi tetap menawan. Mata coklatnya bertemu dengan saya, dan ia melambaikan tangan kecil. Saya tersenyum dan melambaikan tangan balik, jantung saya berdetak lebih cepat. Perjalanan hari itu terasa lebih ringan. Kami berbicara tentang segala hal, kuliah, kerja, mimpi, dan bahkan hal-hal kecil seperti makanan favorit kami. Saya merasa semakin mengenal Budi, dan dia juga tampak nyaman berbagi cerita. Ada kehangatan yang terus tumbuh, membuat saya lupa betapa sesaknya bus kota itu. Namun, di tengah percakapan, saya menangkap ada sesuatu yang membuat Budi tampak gelisah.
Sesekali ia menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya mencoba mengalihkan pembicaraan dengan tawa dan cerita ringan, tapi hati saya tetap penasaran. Apa yang sebenarnya sedang dia pikirkan? Ketika bus sampai di halte tempat saya turun, Budi berdiri dan menepuk bahu saya. "Ratih, makasih ya sudah mau jalan bareng." "Aku senang banget," katanya tulus. Saya membalas dengan senyuman dan berkata, "Aku juga, Bud. Aku ingin kita terus seperti ini." Namun saat saya melangkah turun, bayangan di matanya yang penuh rahasia tetap membekas di pikiran saya. Ada sesuatu yang belum dia ceritakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Saya bertanya-tanya apakah saya siap menghadapi apapun yang akan datang. Perjalanan selanjutnya bersama Budi tak lagi sama. Ada getaran baru yang membuat saya penasaran sekaligus waspada. Apa yang tersembunyi di balik senyum dan kata-katanya? Saya tahu, cerita kami belum selesai, dan mungkin rahasia itu akan segera terungkap. Hari itu, bus kota Yogyakarta terasa lebih padat dari biasanya. Saya berdiri di pojok lorong, mengenakan blus berwarna krem dan celana panjang hitam yang simpel tapi rapi. Sepatu flat coklat yang saya pakai mulai terasa tidak nyaman setelah perjalanan panjang. Rambut saya dibiarkan tergerai, sedikit berantakan karena angin yang masuk lewat jendela yang sering dibuka penumpang lain. Budi masuk ke dalam bus dengan langkah santai, seperti biasa mengenakan kaos oblong warna tua dan celana jeans yang sudah agak pudar. Matanya yang coklat langsung mencari-cari saya di kerumunan, lalu dia tersenyum dan berjalan menghampiri. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada sikapnya hari ini. Dia terlihat lebih tegang, sesekali menatap ke bawah dan menggigit bibir bawahnya. Saat bus melaju dan berguncang melewati jalanan berlubang, Budi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya memutuskan untuk membuka pembicaraan yang selama ini ia tahan. "Ratih, aku sebenarnya mau bilang sesuatu, tapi aku nggak tahu gimana mulai ngomongnya." Suaranya pelan dan hampir berbisik. Saya menatapnya dengan penuh perhatian, hati saya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia melanjutkan, "Aku nggak mau kamu kaget atau malah menjauh setelah dengar ini. Aku punya tanggungan keluarga yang berat. Aku harus bantu orang tua di rumah, dan kadang itu bikin aku susah untuk fokus sama mimpi aku sendiri." Wajahnya terlihat letih dan penuh beban. Saya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya seperti dunia kami yang selama ini terasa ringan tiba-tiba mendapat beban baru. Tapi di balik rasa kaget itu, saya juga merasa simpati dan ingin mendukungnya. "Aku ngerti, Bud. Aku nggak akan ninggalin kamu cuma karena itu. Kita bisa lewatin ini bareng-bareng," jawab saya dengan suara yang saya harap terdengar meyakinkan. Budi menatap saya dengan mata yang mulai berkaca-kaca, kemudian tersenyum tipis. "Makasih, Ratih. Kamu benar-benar beda dari yang aku kira. Aku takut kamu cuma lihat aku dari luar aja." Bus terus berjalan. Suara mesin dan deru kota seolah jadi latar belakang dari percakapan emosional kami. Saya merasa bahwa momen itu bukan hanya sekadar ungkapan beban, tapi juga pengikat baru antara kami. Namun, di balik semua itu, saya tahu masih ada cerita lain yang belum Budi ceritakan. Rahasia yang mungkin lebih dalam dan lebih berat. Saat bus mulai tiba di halte tujuan saya menatap Budi dan berkata, "Kalau kamu mau cerita lagi, aku selalu ada buat kamu." Dia mengangguk pelan, dan kami berpisah dengan perasaan yang campur aduk. Sejak saat itu, saya sadar bahwa hubungan kami bukan hanya soal kebersamaan dalam keramaian bus, tapi juga tentang keberanian untuk berbagi beban dan menerima satu sama lain. Tapi saya juga tahu, perjalanan kami masih panjang,
dan rahasia yang tersisa bisa jadi akan mengubah segalanya lebih dari yang saya bayangkan. Hari-hari berikutnya, suasana antara saya dan Budi mulai berubah. Kami tetap bertemu di bus yang sama, namun kini ada jarak yang terasa berbeda, seperti lapisan tipis yang tak terlihat menutupi keakraban kami. Saya sering menangkap tatapan mata Budi yang penuh pergulatan, dan saya tahu dia menyimpan sesuatu lebih dalam dari yang dia ceritakan. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pegunungan Merapi, saya mengenakan blus biru muda dengan rok plisket putih, sepatu sneakers yang sudah agak lusuh, dan tas lempang kecil berwarna coklat. Bus melaju pelan melewati jalanan kampung yang mulai sepi, dan kursi di sebelah saya akhirnya kosong. Budi duduk di samping saya. Wajahnya tampak lelah namun ada ketegasan yang baru. "Aku harus jujur, Ratih," katanya serius, suaranya rendah tapi tegas. "Ada sesuatu yang selama ini aku pendam, dan aku nggak mau kamu tahu dari orang lain." Saya menatapnya dengan penuh perhatian, hati saya berdebar dalam. Budi menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya yang sulit. Tentang keluarganya yang terlibat masalah utang besar, hingga bagaimana dia harus bekerja keras di bengkel setiap hari untuk membantu membayar hutang itu. Dia bahkan pernah harus menyerahkan sepeda motor kesayangannya demi melunasi sebagian utang. Ceritanya penuh perjuangan dan rasa sakit yang selama ini tersembunyi di balik senyumannya yang tenang. Saya terdiam, merasa campuran antara iba dan kekaguman. Betapa kuatnya dia menjalani semua itu tanpa mengeluh. Saya meraih tangannya, menggenggam dengan erat sebagai tanda dukungan. "Kamu nggak sendiri, Bud. Aku akan ada di sini, apapun yang terjadi." Dia tersenyum lemah, namun ada kebebasan yang terpancar dari matanya, seolah beban berat yang selama ini mengikat mulai terangkat sedikit demi sedikit. Kami duduk dalam diam sejenak, menikmati keheningan yang penuh arti di tengah hiruk-pikuk kota kecil kami. Namun, saat itu juga saya menyadari bahwa kisah Budi belum selesai. Ada bayangan gelap yang masih membayang, dan saya tahu tantangan kami mungkin baru saja dimulai. Rahasia yang lebih besar mungkin akan segera muncul, menguji seberapa kuat kami bisa bertahan bersama. Bus terus melaju, membawa kami lebih jauh ke masa depan yang penuh teka-teki, dan saya siap menghadapi apapun yang datang, selama Budi tetap di sisi saya. Hari itu, hujan turun dengan derasnya di kota Solo, membuat jalanan licin dan suasana jadi sejuk sekaligus muram. Saya mengenakan jaket tipis berwarna hijau tua, memadukannya dengan celana jeans hitam dan sepatu kets putih yang mulai kotor karena hujan. Rambut saya yang biasanya dibiarkan tergerai, kali ini saya ikat kuncir rendah supaya tidak basah. Suasana hati saya agak berat, karena perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran yang mengintai di benak. Bus yang saya naiki terasa sesak seperti biasa, namun kali ini ada ketegangan yang berbeda di udara. Budi duduk di dekat pintu belakang, wajahnya tertunduk dan matanya tampak lelah. Saat bus melaju, saya memberanikan diri duduk di sampingnya. "Bud, kamu kenapa? Kelihatan berat banget," saya bertanya dengan suara lembut, berusaha menyentuh sisi hatinya yang selama ini tersembunyi. Dia menarik napas panjang, lalu memandang saya dengan mata penuh beban. "Ratih, aku harus bilang sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Ini berat banget buat aku, dan aku takut kehilangan kamu kalau aku cerita." Saya menggenggam tangannya erat, memberi isyarat bahwa saya siap mendengar apapun. Budi mulai membuka cerita tentang masalah besar yang sedang dia hadapi. Ada utang besar yang menimpa keluarganya, yang bukan hanya soal uang, tapi juga ancaman dari orang-orang yang tidak bisa dia hindari. Dia bercerita bagaimana tekanan itu membuatnya tidur tak nyenyak dan selalu waspada.
Saya bisa merasakan ketakutan dan keputusasaannya membayang di balik kata-katanya. Saya menatap wajahnya yang penuh luka, lalu berkata dengan tegas, "Kita akan cari jalan keluar bersama, Bud. Kamu nggak harus menghadapi ini sendirian." Dia menunduk, lalu perlahan mengangguk. "Aku nggak mau kamu jadi korban karena aku," ucapnya lirih. Bus terus melaju, dan di luar jendela hujan menetes dengan derasnya, seolah mencuci beban yang kami bawa. Saya tahu, ini bukan hanya ujian untuk Budi, tapi juga untuk kami berdua. Rahasia ini bisa menghancurkan atau justru menguatkan hubungan kami. Saat kami turun dari bus di halte terakhir, ada keheningan yang dramatis di antara kami. Saya menatapnya, lalu bertanya, "Apa kamu yakin siap untuk melangkah lebih jauh bersamaku dengan semua yang sedang terjadi?" Dia menatap saya balik, dan senyumnya meski kecil, tapi penuh tekad. "Ratih, aku siap. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ini mungkin akan mengubah segalanya." Saya tahu, cerita kami baru saja memasuki babak yang paling gelap dan penuh ketegangan. Apa yang akan diungkap Budi? Saya hanya bisa menunggu dan berharap kami bisa melewati badai ini bersama-sama. Aku masih ingat jelas malam itu, saat hujan deras membasahi jalanan Solo dan kami berdua turun dari bus di halte terakhir. Suasana gelap dan dingin, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Budi menatapku dengan mata yang penuh kegelisahan, seolah ada beban berat yang belum terucap. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha memberinya kekuatan. "Kamu harus jujur, Bud. Aku siap dengar apapun," kataku pelan, mencoba menenangkan hatiku sendiri juga. Dia menarik napas dalam, lalu mulai membuka rahasia yang selama ini dipendamnya. "Tadinya aku pikir bisa sembunyiin ini, tapi aku salah. Aku pernah terlibat dalam suatu masalah yang gak seharusnya aku coba. Ada orang-orang yang gak suka sama aku karena itu," ucapnya dengan suara serak, matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa merasakan ketakutan dan penyesalan yang membanjiri dirinya. Aku terkejut, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. "Apa yang terjadi, Bud? Ceritain ke aku." Dia menceritakan tentang kesalahan masa lalunya yang membuatnya terlibat dengan kelompok yang berbahaya, dan bagaimana tekanan itu masih menghantuinya sampai sekarang. Aku merasa dunia kami yang selama ini penuh canda dan tawa tiba-tiba menjadi sangat berat. Namun, aku tak ingin menyerah pada perasaan yang tumbuh di antara kami. Aku menggenggam tangannya lebih erat dan berkata, "Semua orang bisa berubah, Bud. Aku percaya sama kamu. Kita bisa lewat ini bareng-bareng." Dia mengangguk, air matanya mengalir, dan aku tahu bahwa kepercayaan ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi juga tentang harapan untuk masa depan yang lebih baik. Saat itu, di tengah derasnya hujan dan dinginnya malam, aku menyadari bahwa cinta kami bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kegelapan bersama. Namun, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Rahasia itu masih membayangi, dan aku bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa bertahan sebelum semuanya benar-benar pecah? Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku masih mengenakan pakaian sederhana, kaos putih dan celana jeans panjang yang nyaman, tapi hatiku tak lagi sama seperti dulu. Setiap kali aku naik bus yang penuh sesak itu, aku tak hanya membawa tas dan buku, tapi juga beban rahasia Budi yang makin berat di pikiranku. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tua di Jalan Slamet Riyadi, aku duduk di samping Budi di kursi bus yang bergetar. Dia tampak lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan bayang-bayang kecemasan. Aku mencoba membuka pembicaraan ringan, berharap bisa mengalihkan pikirannya. "Tadi aku lihat kamu agak jauh kayaknya, Bud.
Mau cerita? Tanyaku dengan suara lembut. Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Ratih, aku lagi mikir cara keluar dari semua masalah ini. Tapi kadang aku takut kalau aku salah langkah, semuanya malah makin parah. Aku menggenggam tangannya dan berkata, kita saling bantu, ya. Kita pasti bisa lewat ini. Dia mengangguk pelan, tapi aku tahu dia masih menyimpan sesuatu. Kemudian, tanpa aku duga, Budi menarik napas dalam dan berkata dengan suara rendah, ada seseorang yang selalu ngintipin aku, Ratih. Kadang aku merasa dia tahu segalanya tentang aku. Hatiku berdegup kencang. Siapa dia? Apa dia berbahaya? Entahlah. Aku cuma tahu dia selalu ada di tempat yang gak aku sangka. Kadang aku merasa nggak aman. Aku memandangnya dengan perhatian, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul di antara kami berdua. Suasana bus yang sesak jadi terasa makin pengap, seolah rahasia itu menambah beban tidak hanya pada Budi, tapi juga pada hubungan kami. Aku tahu ini bukan cuma cerita biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, dan aku harus siap menghadapinya bersama Budi. Tapi di dalam hatiku, ada harapan kuat bahwa cinta kami bisa jadi cahaya di tengah kegelapan yang mengancam. Saat bus melaju melewati lampu merah yang berkelip, aku menatap keluar jendela, membayangkan masa depan kami yang penuh ketidakpastian, dan aku bertanya-tanya, apakah kami cukup kuat untuk bertahan? Aku masih ingat betul hari itu, saat hujan rintik-rintik mulai turun dan kami berdua menunggu bus di halte dekat Pasar Klewer, Solo. Aku mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu, dipadukan dengan celana panjang hitam dan sepatu kets yang mulai usang. Rambutku diikat kuncir kuda rendah agar tidak basah oleh embun yang menggantung di udara. Budi datang dengan langkah tergesa, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Dia mengenakan sweater hitam dan celana jeans yang sudah lusuh, tapi matanya yang coklat itu tetap memancarkan sesuatu yang sulit kutangkap. Saat kami masuk ke dalam bus yang mulai penuh, aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan kegelisahan yang kurasakan. Ratih, aku harus bilang sesuatu, katanya dengan suara agak bergetar. Aku nggak bisa terus-terusan menyembunyikan ini darimu. Aku menatapnya, memberikan isyarat agar dia melanjutkan. Dengan napas tertahan, Budi bercerita tentang seseorang yang selama ini menguntitnya, seseorang yang dia takutkan bisa membahayakan kami berdua. Dia bilang, orang itu tahu tentang masa lalunya yang kelam dan masalah keluarganya, dan sering muncul tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak terduga. Aku bisa merasakan ketegangan yang mengikat dadanya seperti belenggu tak terlihat. Dia pernah mengirim pesan ancaman, Ratih. Aku takut kalau ini sampai ke kamu juga akan kena masalah, ucapnya dengan suara yang hampir berbisik. Hatinya penuh ketakutan, dan aku tahu saat itu aku harus menjadi kekuatan untuknya. Aku menggenggam tangannya erat dan berkata, kita hadapi ini bersama, Bud. Aku nggak akan ninggalin kamu. Apapun yang terjadi, kita akan cari jalan keluar. Bus terus melaju di tengah suara hujan yang semakin deras, dan aku merasakan detak jantungku berirama dengan ketegangan yang meliputi kami. Kami tahu, perjalanan kami tidak akan lagi semudah dulu. Ada badai yang harus kami hadapi bersama, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap berdiri di samping Budi, walau apapun risikonya. Saat kami turun dari bus, malam sudah sepenuhnya menyelimuti kota. Di bawah lampu jalan yang remang, aku memandang Budi dan bertanya pelan, apa kamu siap melangkah ke depan, walau jalannya berliku? Dia mengangguk mantap, dan aku tahu, kisah kami baru saja memasuki babak yang paling berat dan menentukan.